Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bisa ditebak ya. Anda mungkin sedang berencana bikin website, tapi malah disuruh beli hosting, beli domain juga. Karena bingung apa itu hosting, apa itu domain, kalian akhirnya searching di YouTube dan ketemu deh sama video saya. Dan di sini saya akan membahas apa sih itu kontrol panel hosting dan juga domain itu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Astri Melina Putri, bisa dipanggil Putri atau Astri. Saya masih berusia 17 tahun. Masih muda juga ya saya. Saya bersekolah di SMK Kartanegara Wates dengan alamat Jalan Raya Monowates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Saya di sekolah ini mengambil kejurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pastinya kalian tahu apa sih yang saya lakukan di jurusan ini. Untuk hobi saya nggak bisa menyebutkannya satu-satu di sini, karena nggak akan cukup di slide ini. Jadi saya akan menyebutnya hanya 3. Berapa ya? 3. Yaitu menyanyi, membaca, dan menulis. Yang bawah suka ngode. Ya pastinya anak tengah J itu harus pintar coding. Jadinya kita harus pintar ngode ke siapapun. Ngode ke dia juga nggak apa-apa kok. Udah cukup itu aja ya perkenalan dirinya. Bagi yang masih kepo dengan saya, bisa dicek di Instagram saya, ada di pojok kiri bawah dengan username itu. Jadi langsung aja ke slide berikutnya. Kita akan menjelaskan apa sih itu control panel hosting. Sebelumnya pasti bagi para pemula, kata hosting atau web hosting itu pasti sangat terdengar sangat asing. Beda lagi kalau ghosting. Nah, apa sih sebenarnya web hosting itu? Hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta diakses dan dikelola melalui internet. Biasanya pada hosting itu pun juga memuat beberapa video, gambar, email, aplikasi, script, dan juga database. Nah, lalu apa sih itu control panel hosting? Control panel hosting adalah program software yang disediakan web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Untuk fungsi-fungsi utamanya sendiri, yang pertama ada pengaturan, registrasi, dan transfer nama domain. Yang kedua, penginstalan aplikasi. Ketiga, pengelolaan email address. Keempat, pengecekan statistik pengunjung website, backup data, dan yang terakhir ada monitor performa server. Itu tadi adalah fungsi-fungsi dari control panel hosting. Ibaratnya, hendak membangun rumah, kalau Anda ingin membangun rumah yang besar, luas tanahnya harus makin besar, bukan? Sama seperti website, kalau ingin membangun kapasitas dan performanya tinggi, Anda butuh hosting yang sumber dayanya besar. Next slide. Ada contoh control panel hosting. Nah, saya akan menyebutkan hanya beberapa saja ya. Yaitu yang pertama ada cPanel dengan logo sebagai berikut. cPanel adalah control panel hosting yang hanya tersedia pada sistem operasi Linux. Hampir semua pemerhati dunia web memasukkan cPanel dalam daftar hosting control panel yang populer. Hosting control panel ini cocok untuk Anda para pemula dan pengembang yang memilih fungsi konsol daripada desain yang terlihat mengesankan. Beberapa fitur cPanel adalah pengaturan nama domain, registrasi dan transfer, manajemen email dan spam, fitur keamanan dari mulai pemblok IP hingga proteksi leech, pemonitor performa server, file manager, dan FTP user creation, dan juga backup. Banyak banget ya. Terus yang kedua, ada Plus dengan logo sebagai berikut. Plus adalah hosting control panel populer terutama di kalangan penyedia hosting Eropa. Panel ini dapat digunakan pada Windows dan juga Linux. Plus adalah hosting control panel yang paling banyak digunakan. Interface Plus sederhana dan cukup intuitif sehingga Anda tidak akan mencari tool apa yang akan Anda gunakan. Untuk yang ketiga, ada Direct Admin
dengan logo sebagai berikut. Direct Admin adalah salah satu hosting panel yang termudah dan tercepat. Selain itu, hosting panel satu ini juga cukup stabil. Direct Admin tersedia untuk Linux. Direct Admin mendukung akses multi-level dari mulai administrator, user, hingga reseller. Panel ini cocok digunakan untuk para pemula atau Anda yang tidak memerlukan peraturan tingkat lanjut yang sangat kompleks. Untuk yang keempat, ada Webmin atau Webmin Hero. Webmin memang bukan untuk Anda yang memprioritaskan kesederhanaan dan kemudahan. Untuk pemula, Anda tidak akan langsung menguasai hosting panel ini. Webmin Hero cocok bagi Anda yang sedang mengulik konfigurasi yang tepat untuk mengoperasikan fitur dan opsi yang tersedia. Dalam pengoperasiannya, Webmin ini menyediakan panel sesuai yang akan menyesuaikan dengan fungsi dan jenis hosting. Tiga tipe hosting pada hosting panel ini adalah Usermind, CloudMind, dan juga VirtualMind. Yang terakhir ada ISP Manager. ISP Manager adalah hosting panel yang memiliki tampilan dan desain yang sederhana. Sepintas, hosting panel ini memang terlihat sangat standar jika dibandingkan dengan hosting panel lainnya. ISP Manager tersedia untuk pengguna Linux dan terdapat dua versi hosting pada panel ini. Versi pertama adalah versi Lite dengan fitur-fitur dasar yang Anda bisa temukan pada hosting panel pada umumnya. Versi kedua adalah versi bisnis yang baik untuk multiple share hosting reseller. ISP Manager sendiri sangat populer dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan hosting di Eropa Timur. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kontrol panel hosting. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu domain. Apa ya domain itu? Kalian pasti nggak akan asing dengan kata .com, .net, .org, .info, .edu, .mil, .gov, .id, dan lain sebagainya. Jadi apa ya pengertian domain itu? Domain adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah website dengan nama yang lebih mudah diingat dan diketik dibandingkan IP address yang sangat rumit. Jadi jenis nama domain yang pertama ada top level domain. TLD merupakan nama domain yang paling sering digunakan dan termasuk top level. TLD atau top level domain termasuk umum dan mudah diingat sehingga banyak sekali yang menggunakan. Banyak website yang sering menggunakannya antara lain di .com dan juga .net. Yang kedua ada Country Code Top Level Domain atau CCTLD. Tipe selanjutnya adalah tipe CCTLD seperti namanya. Domain satu ini menggambarkan kode dari suatu negara. Penggunaan CCTLD mengindikasikan bahwa situs yang bersangkutan merupakan milik negara tertentu atau bisa juga sengaja digunakan untuk menargetkan pengunjung dari negara yang country kodenya dipakai. Contoh dari CCTLD atau Country Code Top Level Domain adalah .id untuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Yang ketiga adalah Generic Top Level Domain atau GTLD. GTLD awalnya merupakan nama domain yang dikhususkan untuk organisasi atau bidang tertentu. Namun kini sudah tidak demikian ya. Banyak situs biasa yang menggunakan tipe GTLD antara lain .edu untuk bidang pendidikan, .mil untuk bidang militer, dan juga .gov untuk pemerintahan. Yang keempat adalah Second Level Domain atau SLD. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa domain sebagai alamat yang memudahkan para pengunjung situs. Nah, second level domain sendiri menggambarkan alamat lebih rinci dan juga lebih khusus. Contoh penggunaannya adalah .co.id. Yang berikutnya adalah sponsor top level domain. Nah, ini untuk studi. Dan ini adalah ranah internet tingkat teratas pada sponsor yang khusus memiliki sponsor yang memiliki komunitas tertentu dalam layanan domain. Komunitas ini bisa berdasarkan etnis, geografis,
profesional, atau konsep teknikal lainnya yang diusulkan oleh lembaga swasta atau organisasi. Ada satu tambahan yaitu subdomain. Tipe yang terakhir ini merupakan domain tambahan yang biasanya digunakan oleh situs-situs besar. Adanya subdomain ini menjadi tanda bahwa situs tersebut memiliki divisi atau cabang tertentu. Jadi situs dengan sub bisa dikatakan masih dalam satu kepemilikan. Nah, itu tadi jenis-jenis nama domain yang bisa saya sebutkan. Wah, udah ada di penghujung materi nih ya. Jadi kita tadi udah belajar apa itu hosting, apa itu control panel hosting beserta fungsi dan contohnya, dan yang terakhir kita juga membahas apa itu domain. Jadi semoga ilmu yang saya berikan tadi sangat bermanfaat untuk kalian dan kalian juga bisa berbagi dengan teman-teman kalian. Jadi see you in the next video.